Selamat pagi Aikis, puji nama Tuhan. Anak-anak pada pagi hari ini tentunya dalam keadaan sehat ya, menjadi doa dan harapan Tante Sunarti anak-anak tetap semangat dan tetap sehat ya, sehingga boleh beraktivitas dengan baik ya. Sebelum kita beraktivitas, kita siapkan Alkitab kita siapkan juga buku Grateful-nya. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12 dan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi Tante Sunarti akan ambil satu ayat, yaitu pada ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk saling mengampuni. Nah, seringkali kita juga sering mendengar ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Tante di kelas masing-masing. Anak-anak seringkali mendengar Tuhan menginginkan mengajak kita supaya kita saling mengampuni. Mengampuni dalam hal apa, Tante ya? Banyak hal ya. Mungkin anak-anak sering disakiti oleh kata-kata teman-teman di sekolah, atau disakiti oleh sahabatmu ya, oleh teman-teman di tetanggamu atau kakak adik ya. Ucapan yang seringkali membuat kita sedih, ucapan yang seringkali membuat kita sakit ya, sehingga kita menjadi benci kepada orang yang menyakiti hati kita. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita ya, Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat di Korintus untuk saling mengampuni. Dan pagi hari ini firman Tuhan juga mengajak kepada kita untuk kita belajar mengampuni ya. Mengampuni kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, mengampuni kepada orang-orang yang sudah yang sudah membenci kita ya, tanpa sebab mungkin ya. Tante, aku sulit untuk mengampuni, aku sulit untuk kalau ketemu si A, si B itu mau salaman males ya. Tetapi pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Nah, anak-anak, ada 3 hal kenapa kita harus mengampuni anak-anak. Yang pertama ya, mengampuni itu adalah wujud kasih kita kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita ya, tetapi Tuhan Yesus tidak membenci kita anak-anak ya, karena kasih Yesus ya, karena Yesus mengasihi kita, maka Yesus rela mati di atas kayu salib. Kalau kita mau belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, maka kalau kita mau mengampuni kesalahan mereka, kita mau berbaikan dengan mereka, itu adalah wujud kasih kita kepada orang yang sudah menyakiti kita. Dan yang kedua, anak-anak, bukti ketaatan kita kepada Yesus. Bukti ketaatan kita, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bukti ketaatan anak-anak kepada Tuhan ya. Saya mau taat seperti Tuhan yang ajarkan. Saya harus mengampuni orang yang menyakiti hati saya, karena Tuhan sudah mengajarkan kita. Itu adalah yang kedua, bukti anak-anak taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak, jangan memberi iblis mengambil keuntungan saat kita membenci orang yang sudah menyakiti hati kita. Kalau kita disakiti, kita menjadi dendam, menjadi sakit hati, menjadi kita nggak mau mengampuni, itu kita memberikan ruang kepada iblis, anak-anak, sehingga iblis merasa beruntung, merasa menang ya, sehingga kita memberikan waktu dan ruang, memberikan keuntungan kepada iblis, maka kita juga nanti yang rugi anak-anak ya, karena kita tidak melakukan perintah atau tidak taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, biarlah 3 hal ini kita harus tahu ya, wujud kasih kita kepada Tuhan, dan yang kedua adalah kita taat kepada Tuhan, dan yang ketiga, anak-anak, jangan memberikan waktu pada iblis, jangan memberikan keberuntungan, jangan memberi keuntungan kepada iblis untuk tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Biarlah anak-anak, kita harus memiliki senantiasa kasih. Ya, kasih kita itu harus penuh seperti Tuhan mengasihi kita setiap saat. Puji nama Tuhan anak-anak. Ya, firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, memberkati Tante Sunarti. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, tetap semangat, dah.